Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sesi 6. Berikut ini akan kami uraikan riwayat atau sejarah Prabu Siliwangi jatuh cinta dan menikahi Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi jatuh hati pada Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi ialah seorang raja yang paling legendaris di tanah Sunda, dan jatuh cinta kepada Nyai Subang Larang yang akan melahirkan para penyebar Islam di Jawa bagian barat. Prabu Siliwangi begitu melegenda dan tersimpan banyak kisahnya di dalam ingatan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Pasalnya, Raja Pajajaran pertama ini menghilang tanpa jejak setelah diminta anaknya dari pernikahan dengan Nyi Subang Larang, yaitu Prabu Kian Santang untuk menerima Islam. Banyak yang mengatakan bahwa ia berubah menjadi harimau untuk menghindari permintaan anaknya itu. Namun di balik kisah legendaris tersebut, mungkin tak banyak yang mengerti bagaimana perjalanan Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada Nyai Subang Larang sehingga melahirkan Prabu Kian Santang. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, CPCN, karya Pangeran Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720, Nyai Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningru. Nyai Subang Larang lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syahbandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan kerajaan kecil Singapura. Sedangkan suami Nyai Subang Larang yaitu Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanarasa, putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri dan lainnya. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Zheng He, Cheng Ho, yang beragama Islam di Muara Jati. Saat itulah Islam mulai dikenal di sana. Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Champa kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, dengan nama pesantren Kuru. Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuru. Ki Gendeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang, pahlawan berkuda, kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Saat Nyai Subang Larang tengah mengaji di pesantren Syekh Kuro, Pamanarasa atau Prabu Siliwangi yang kebetulan lewat terpesona dengan suara merdu Subang Larang hingga akhirnya jatuh cinta. Pamanarasa pun meminang Nyai Subang Larang untuk dijadikan istrinya dan diterima oleh Subang Larang. Kemudian mereka pun menikah. Di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singapura yang dipimpin Pamanarasa dan Nagari Japura yang dipimpin Amuk Marugul. Pamanarasa memenangkan peperangan tersebut. Pamanarasa kemudian pergi ke Pakuan, Kerajaan Sunda. Di sana ia bertemu dengan Kentring Manik Mayang Sunda, adik Amuk Marugul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal yang tak lain adalah kakak ayahnya sendiri. Meskipun sudah menikahi Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik Mayang Sunda. Setelah pernikahannya ini Pamanarasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk Marugul. Pamanarasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran, Bogor, bersama istri yang lain. Di kemudian hari Pamanarasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit,
yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan, kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Salah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Subang Larang memiliki 3 orang anak yaitu Raden Walang Sungsang, 1423, Nyai Lara Santang, 1426, dan Raja Sangara atau Kian Santang, 1428. Sepeninggalnya Subang Larang anak-anaknya keluar dari Keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam. Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana kemudian menjadi penguasa Cirebon, pendiri Kesultanan Cirebon. Lara Santang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sangara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang. Konon menurut sebuah legenda, Prabu Siliwangi memilih pergi meninggalkan Keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut daripada masuk Islam di hadapan anaknya sendiri Kian Santang. Ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Tanda kurang lebih plus. Berikut ini uraian selengkapnya. Perjalanan cinta Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang. Pada tahun 1409 Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang, penguasaan Syahbandar Muara Jati Cirebon, menyambut kedatangan pasukan Angkatan Laut Tiongkok pimpinan Laksamana Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh Kaisar Yongle, Dinasti Ming tahun 1363 sampai tahun 1644, memimpin misi muhibah ke 36 negara. Antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara, tahun 1405 sampai tahun 1430. Membawa pasukan Muslim 27.000 dengan 62 kapal. Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan, bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang didatanginya, seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon. Di Cirebon Laksamana Cheng Ho membangun mercusuar. Dalam armada Angkatan Laut Tiongkok itu, rupanya juga diikut sertakan seorang ulama. Syekh Hasanuddin adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Alira dan Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Syekh Hasanuddin, seorang ulama yang hafiz Al-Quran serta ahli kiroat yang sangat merdu suaranya untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka. Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke Campa dengan menempuh perjalanan melewati ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan Muara Jati. Di Muara Jati Syekh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng Tapa, Syahbandar Cirebon yang dulu pernah dikunjunginya bersama Laksamana Cheng Ho. Kedatangan ulama besar yang ahli kiroat tersebut, di samping karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam seperti sangat banyak kapal niaga Muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam dan Cina Islam, memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap Islam. Karenanya kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang memperoleh kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat Syahbandar Muara Jati merasa tertarik dengan suara lantunan ayat Quran serta ajarannya yang dibawa Syekh Hasanuddin, hingga akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. Penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati Cirebon, yang merupakan bawahan dari Kerajaan Pajajaran,
rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu, penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Perintah dari Raja Negeri Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Beberapa saat kemudian Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu, sebab ia pun sebenarnya masih ingin menambah pengetahuannya tentang agama Islam. Oleh karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subang Karancang atau Nyai Subang Larang dititipkan ikut bersama ulama besar ini untuk belajar mengaji dan agama Islam di Campak. Beberapa waktu lamanya berada di Campak, kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah negeri Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah disiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya adalah Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur dan Syekh Abdillah Dargom, termasuk Nyai Subang Larang. Sekitar tahun 1416 Masehi, setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa dan Sunda Kelapa lalu memasuki Kali Citarum, yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke negeri Pajajaran. Akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam. Karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dari urainya mudah dipahami dan mudah diamalkan, ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur dan santri lainnya seperti Syekh Abdillah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafa alias Ayah Maghribi keturunan dari sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan. Karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang kemudian masyarakat Pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh Kuru, rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang, yang dahulu pernah melarang Syekh Kuru melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanarasa untuk menutup pesantren Syekh Kuru. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuru, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan halus budinya. Pinangan tersebut diterima tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100 yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di Mekah. Permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanarasa. Atas petunjuk Syekh Kuru, Prabu Pamanarasa segera pergi ke Mekah. Di Tanah Suci Mekah, Prabu Pamanarasa disambut oleh Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanarasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang syekh. Dan syekh itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanarasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang makna pengakuan pada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah, Prabu Pamanarasa masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu, Prabu Pamanarasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya.
Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya keduanya dengan Nyi Subang Larang. Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Beberapa lama setelah menikah, Prabu Pamanah Rasa dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi. Kerajaan Pakuan Pajajaran biasa disebut Kerajaan Pajajaran saja, tahun 1482 sampai tahun 1579 m. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Prabu Pamanah Rasa terkenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja dengan gelar Prabu Siliwangi, dinobatkan sebagai raja pada usia 18 tahun. Meski sudah masuk agama Islam, ternyata Prabu Siliwangi tetap menjadikan agama resmi kerajaan yang dianut saat itu tetap Sunda Wiwitan, yakni ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan. Konon agama Sunda memang tidak mensyaratkan untuk membangun tempat peribadatan khusus, oleh karena itu maka sisa-sisa peninggalan yang berupa bangunan candi hampir tidak ditemukan di Jawa Barat. Prabu Siliwangi seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran, putra dari Prabu Anggalarang dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasi, seorang juru pelabuhan Muara Jati. Istri pertama adalah Nyi Ambetkasi, sepupunya sendiri, yang merupakan putri dari Ki Gedeng Sindangkasi. Putra ketiga Wastu Kancana dari Mayangsari, yang menjadi raja muda di Surantaka, sekitar Majalengka sekarang. Dengan pernikahan ini dia ditunjuk menjadi pengganti Ki Gedeng Sindangkasi sebagai raja muda Surantaka. Dari Ambetkasi dia tidak mendapat keturunan. Istri kedua, Nyai Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa. Istri ketiga adalah Kentring Manik Mayang Sunda, adik dari Amuk Murugul. Kentring Manik Mayang Sunda dinikahkan kepadanya untuk menyatukan kembali kekuasaan Sunda Galuh yang sempat terpecah menjadi dua. Keturunan Kentring Manik Mayang Sunda dan Prabu Siliwangi inilah yang dianggap paling sah menduduki tahta Pajajaran. Istri keempatnya Aci Putih putri dari Ki Dampu Awang, seorang panglima perang dari Cina yang menjadi nahoda kapal Laksamana Cheng Ho. Pernikahan kedua di musola yang senantiasa mengagungkan alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang, memang telah membawa hikmah yang besar, dan Syekh Kuro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi. Sebab para putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu, memancarkan sinar iman dan Islam bagi umat di negeri Pajajaran. Nyai Subang Larang sebagai istri kedua seorang raja memang harus berada di istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap memancarkan cahaya Islamnya. Perbedaan yang mencolok antara Ibu Subang Larang dengan istri-istri Prabu Siliwangi lainnya adalah keunggulan mendidik anak-anaknya yang mencerminkan sosok ibu yang idealnya seperti seorang ibu. Bahkan bagi sebagian orang Bogor, Ibu Subang Laranglah yang biasa disebut dengan nama Ibu Ratu, tapi bukan Nyai Roro Kidul seperti yang diyakini sebagian masyarakat. Hasil dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang tersebut, mereka dikaruniai 3 anak ideal, yaitu 1. Raden Walang Sungsang, 1423 Masehi. 2. Nyi Mas Rara Santang, 1426 Masehi. 3. Raja Sangara atau Kian Santang, 1428 Masehi. Melihat kondisi Pakuan Pajajaran yang menganut keyakinan Sunda Wiwitan, Subang Larang tidak mungkin mengajari Islam putra-putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan putra pertama yang laki-laki bernama Raden Walang Sungsang setelah melewati usia remaja, maka bersama adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang, meninggalkan istana Pakuan Pajajaran dan mendapat bimbingan dari ulama Syekh Nur Kahfi adalah mubalik asal Baghdad memilih pengajian di Pelabuhan Muara Jati, yaitu perguruan Islam Gunung Jati Cirebon. Setelah kakak beradik ini menunaikan ibadah haji, maka Raden Walang Sungsang, dengan restu Prabu Siliwangi menjadi Pangeran Cakrabuana, mendirikan kerajaan di bawah Pajajaran dan memimpin pemerintahan Nagari Caruban Larang, Cirebon.
Sedangkan Nyimas Rara Santang di tempat pengajian Gunung Jati Cirebon tampaknya Nyai Rara Santang bertemu atau dipertemukan dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar Gujarat. Setelah mereka menikah, lahirlah Raden Syarif Hidayatullah, di kemudian hari dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Penerus Raja Caruban Larang yang menurut cerita versi Pajajaran beliau yang mendirikan asal-muasal kota Cirebon. Sedangkan Raja Sangara atau Kian Santang, menuntut ilmu Islam mengembara hingga ke Timur Tengah. Kemudian menyebarkan agama Islam di Tatar Selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang, Sunan Rohmat, wafat dan dimakamkan di Godok Suci Garut. Adapun kegiatan pesantren Kuro, kemudian para santri yang telah berpengalaman disebarkan ke pelosok pedesaan untuk mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Karawang bagian selatan seperti Pangkalan. Demikian juga ke pedesaan di bagian utara Karawang yang berpusat di Desa Pulau Kalapa dan sekitarnya. Setelah wafat Syekh Kuro dimakamkan di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, lokasi makam penyebar agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Wali Songo tersebut, berada sekitar 30 km ke wilayah timur laut dari pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. Demikian, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Selanjutnya bersambung ke video sesi 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.